Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Muhammad Sultan dan saya ingin menjelaskan tentang portofolio yang saya buat dengan menjelaskan suatu skripnya. Ya, Howdoc Type HTML memberitahu bahwa browser ini file HTML5 Meta 54 bikin tampilan menyesuaikan layar HP secara otomatis. Nah, kalau HTML yang ID itu merupakan saya menggunakan bahasa Indonesia ya. Link ref https cdn Bootstrap diimport lewat cdn, jadi tidak perlu download semua fitur Bootstrap, langsung bisa dipakai. Kalau import URL https merupakan font inter diambil dari Google Fonts, lebih modern dibanding font bawaan browser. Kalau navbar background FFF important itu maksudnya important dipakai untuk menimpa style bawaan Bootstrap. Oke. Kalau hover bikin card tuh naik 3 px saat di hover. Batch warna hijau untuk selesai, kuning ongoing, merah revisi. Oke, tinggal di navbar expand dan bikin menu tombol jadi tombol hamburger di HP. Stick itu bikin navbar nempel atas saat scroll. MS auto dorong menu ke kanan. Hamburger bisa buka tutup otomatis karena database toggle tanpa perlu JavaScript manual. Nah, H1 hero section bagian pertama yang dilihat pengunjung. Nah, tombol pakai button drag dari Bootstrap. Sedangkan Herb itu merupakan project scroll otomatis ke section tugas. Nah, Bootstrap bagi layar jadi 12 kolom. Kolom MD5 berarti 3 card per baris di desktop. Kolom 6 berarti 2 card per baris di tablet. Di HP otomatis 1 card per baris, jadi H100 bikin semua card tingginya sama. Kalau link Herb langsung ke file tugas di server. Herb mail to email itu membuka aplikasi email saat diklik. Telepon membuka telepon di HP. Bootstrap ya ditaruh paling bawah supaya halaman loadnya lebih cepat. Sekian penjelasan portofolio saya. Terima kasih atas semuanya. Ini adalah hasil website saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan project-project yang saya buat di dalam portofolio itu. Nah, yang pertama adalah latihan dasar PHP. Di sini saya menggunakan tipe pemrograman PHP. Nah, ini merupakan variabel nama dan saya memasukkan nama saya sendiri, ada Raffi Muhammad Sultan. Dan ini merupakan bagian tipe data integer. Nah, ini di bagian kedua ini merupakan variabel umur. Dan ini saya memasukkan umur saya 16. Dan ini merupakan bentuk variabel integer. Nah, kalau yang ketiga ada variabel status pelajar. Ini bentuknya true ya. Dan ini menampilkan boolean. Oke, yang terakhir echo itu menampilkan halo nama saya, variabel nama. Ada umur, ada tahun dan tinggi. Nah, kita lanjut yang tugas kedua, yaitu menghitung luas lingkaran. Kebetulan saja menggunakan tipe pemrograman PHP. Nah, konstanta tersendiri menetapkan nilai pi, yaitu nilai 3,14. Nah, ini merupakan variabel jari-jari. Jari-jari kita bisa menyesuaikan angkanya mau 10 mau berapa. Nah, kalau ini merupakan variabel luas. Luas kita bisa memasukkan nilai luas lingkaran, yaitu pi dikali variabel jari-jari dikali variabel jari-jari. Nah, aku menampilkan hasilnya, yaitu luas lingkaran sendiri. Nah, kita masuk ke project ketiga, variabel array indexed PHP. Nah, selanjutnya kita masuk ke project ketiga. Saya menyimpan daftar hobi di dalam variabel hobi. Perlu diingat kalau indeks di PHP itu dimulai dari 0. Jadi untuk menampilkan hobi di urutan ketiga, saya memanggil hobi kedua. Saya juga memanfaatkan fungsi bawaan count dan variabel hobi untuk menghitung total elemen di dalam array. Sehingga saya bisa memanggil dan menampilkan data hobi yang paling terakhir secara otomatis. Nah, kita langsung lanjut ke project keempat. Project keempat tersendiri memasukin variabel produk. Di dalam variabel produk terdapat nama barang. Nama barangnya itu laptop gaming.
Dan yang kedua ada mereknya Asus. Kalau harga sekitar 15 juta. Status aktif sama dan Dansu. Eko menampilkan produk, merek, nama barang dan harga itu sendiri, dan ini merupakan tutup PHP. Ya. Nah, di progres yang terakhir merupakan arah daftar siswa PHP. Nah, di program ini kodenya sudah mulai interaktif. Di sini ada form HTML yang menggunakan metode post. Data siswanya saya simpan dalam bentuk array multidimensi. Ketika kita menginput nama dan menekan tombol blok kondisi, maka if iset sama dengan variabel post nama akan dijalankan program kendali kemudian melakukan looping atau perulangan pakai for each. Untuk mengecek satu persatu data siswa, saya juga sengaja pakai fungsi start thrower agar pencarian namanya case insensitif alias tidak terpengaruh huruf besar atau kecil. Dan saya akan menampilkan bentuk-bentuk web yang dari codingan yang tadi. Nah, ini ada latihan dasar PHP yang menampilkan halo, nama saya Raffi Muhammad Sultan, umur saya 16 tahun dengan tinggi 169 cm. Nah, yang kedua yaitu menghitung luas lingkaran 314 ya, soalnya jari-jarinya sama dengan 10 kan tadi, dan kita bisa menyesuaikan sesuai jari-jari. Yang ketiga merupakan variabel array indexed. Kita bisa mencari hobi urutan ketiga olahraga dan hobi terakhir membaca. Nah, yang keempat merupakan yang keempat kita variabel array asosiatif. Variabel array asosiatif menampilkan produknya dan harga, terus merek. Sedangkan yang terakhir merupakan array daftar siswa PHP. Kita bisa menampilkan nama dan nilainya akan tercantum sendiri seperti itu. Sekian dari saya, Raffi Muhammad Sultan, izin pamit. Ini untuk file terakhirnya yaitu vending machine PHP. Ini adalah program yang paling lengkap karena menggabungkan banyak materi. Di sini saya membuat simulasi mesin penjual otomatis. Pertama, di baris session start. Kenapa pakai session ini? Tujuannya supaya data penting seperti saldo pengguna, sisa stok barang dan total belanja tidak langsung hilang untuk mereset setiap kali halamannya di refresh mungkin ya. Untuk harga minumannya saya tetapkan di harga kopi 15.000, harga teh 10.000 dan harga air 5.000 menggunakan divide, sehingga harga kopi teh dan air menjadi sebuah konstanta yang tetap. Supaya kodenya lebih rapi dan mudah dibaca, proses utamanya saya pecah menjadi beberapa fungsi atau fungsi. Ada fungsi cek stok, dan ada fungsi beli barang juga. Terus ada beli barang di mana program akan mengecek apakah saldo kita cukup atau tidak. Kalau cukup, otomatis saldo akan terpotong dan stok barangnya berkurang. Kerjanya pertama kali aplikasi dijalankan, kita wajib menginput saldo awal terlebih dahulu. Setelah saldo diatur, barulah menu utama muncul. Inputan dari user ini diproses menggunakan logika switch case. Jadi user tinggal memasukkan angka 1 sampai 3 untuk membeli minuman, angka 5 untuk mencek saldo, dan angka 4 jika sudah selesai. Jika memilih nomor 5, perintah session destroy akan dijalankan untuk menghapus sesi dan mereset mesinnya ke awal mula. Sekian mungkin dari saya, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.